RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Yuk, ayo duduk. Nama, Pak Haji lupa ya mas saya. Assalamualaikum. namanya siapa? Tati Rohyati. Tati Rohayati, Iya, Bekasi. iya. Oke. Yang jualan pupuk. Oh iya, jualan pupuk. Iya. Sekarang kiosnya satu apa dua? Masih Satu. masih satu. Satu. Yang ngelola anak atau ibu? Anak. Oh anak. Jadi ibu sekarang duduk manis. Iya, Oh tinggal ngerjain ilmu RDAY. iya, iya. Alhamdulillah. Sekarang omsetnya berapa per hari? Naik turun Pak Haji, nggak seperti. Paling tinggi berapa omsetnya per hari? Kadang ada 500, 600 nggak tentu. Kadang 500 ada 100. juta, Iya. 600 juta per Iya. hari. Iya. Kalau lagi sepi berapa? Kadang 50. 50 juta per Iya, hari. Iya. Dulu awal-awal sebelum ke RDAY berapa omsetnya? 50, 60. 50 juta, Iya, 60 kadang juta. 100, cuman nggak tentu naik turun gitu Pak Haji. Oke, tapi rame pernah 500 juta sampai 600 juta Iya, per hari. pernah 600 sampai 500. Nah, sekarang apa hajatnya? Banyak Pak Haji saya hajatnya. Apa? Ada tanah, terutama mungkin toko ya, pengennya stabil. Tokonya stabil karena kondisinya lagi kurang begitu baik. Saya tanya Roni, Ron, kalau omset lo 600 juta nggak pernah turun, ini sekarang saya ajarin untuk 1 miliar. Karena gue sedekah subuh nggak bolong. Sedekah Jumat Barokah nggak bolong. Berapa lo sedekah subuhnya setiap hari? Gue sedekah subuh setiap hari 2 juta. Sedekah Jumat Barokah dia 1 juta. Jadi 2 juta sedekah subuhnya. Sedekah Jumat Barokahnya 1 juta. 600 juta. Nah ibu tinggal sedekah subuhnya aja. Ibu sedekah subuh berapa per hari? 100.000. Cuman Oh kadang nggak ada. nendang. Nggak nendang. Jadi Roni dia maksain sedekah subuh setiap hari 2 juta. Jumat Barokah dia sedekah Jumat Barokah 1 juta. Jadi kalau Jumat dia sedekahnya 3 juta. Nah tinggal ibu tingkatin aja. Sedekah subuhnya jangan 100, 200. Nanti sedekah Jumat Barokahnya 1 juta. Gitu. Terus apa lagi? Ini kan dikelola sama anak sekarang ya. Ya. Sama anak. Jadi saya enggak. Cuma kadang-kadang suka ada perasaan kurang gimana ya sama anak, agak kagok gitu loh Pak Haji. Contohnya? Contohnya mengatur keuangan. Memang sih saya masih, cuman kadang-kadang saya harus musyawarah sama anak, harus ngobrol, harus cerita gitu. Tapi anak sih nggak apa-apa, selama ini masih menghargai sama saya, nggak apa-apa. Nah, cuman saya juga suka ada rasa gitu ya. Nah, karena mungkin beliau yang lebih tahu mengelola keuangannya gitu. Ya, apa yang harus dibayar. Terus? Jadi saya lebih banyak bertanya gitu, lebih banyak menghargai gitu. Mungkin begitu ya Pak Haji ya. Iya. Karena saya udah terlalu lama juga di toko, sudah 35 tahun. Jadi Ya begitu, harus banyak ngobrol lah sama anak gitu. Nah ini hajat saya yang itu pertama, yang keduanya kontrakan ini mau selesai, pengennya ditambahinnya banyak ya. Kan biasanya cuma nambahnya setahun rukonya itu. Ini kebetulan. oh rukonya masih ngontrak? Enggak, saya ngontrakin ke. Oh ibu punya ruko? Iya. Oh dikontrakin. Kontrakin. Berapa ruko? Ada 6. 6. Nah dia rata-rata ngontraknya setahun. Iya, setahun. Maunya ibu? Maunya 3 tahun gitu biar ada banyakan. Oh iya. Jadi setahun berapa? Ada yang 75, ada yang 65, tergantung. Setahun 65, 75. Iya, iya. Oh iya kalau 3 tahun lumayan ya. Iya. Bisa 2 jutaan ya. 200-an ya. Iya. Iya. Bu kalau saya lihat sih ibu tinggal naikin sedekahnya doang bu. Saya lihat si Roni aja lah. Ron, apa yang bikin hajat lo bisa 600 juta per hari? Gue sedekah subuhnya 2 juta. Ini Roni pasti nonton nih Roni. Gue sedekah Jumat Barokahnya 1 juta. Jadi gue total kalau Jumat 3 juta. Nah dia maksa
sedekahnya dia langsung di muka. Jadi dia ngundang anak yatim, 99 anak yatim ke rumahnya dia ngaji. Nanti per anak 100.000. Ustadznya 300, supirnya 100, pendampingnya 100, plus makanannya. Besok hari Selasa kayak begitu lagi. Besok hari Selasa begitu lagi. Iya, setiap hari Selasa dia ngundang 99 anak yatim Asmaul Husna setiap hari Selasa. Hari lahirnya dia. Nah, dikalkulasi sama dia. Kira-kira 2 juta. 2 juta kali 7. 14 juta. Kan anak yatimnya 100-100 tol parkir bensin. Plus makan. Sekitar segitu lagi gue sedekahnya tiap hari. Makanya gue mau sehari 1 miliar. Gue bilang berani gak lo naikin omsetnya, naikin sedekahnya. Biar omset lo naik 1 miliar. Mau? Ya udah itu aja. Gitu. Sedekahnya dinaikin. Naikin berapa ya Ji kira-kira ya biar gue bisa 1 miliar? 3 juta lah per hari. Tapi kan daripada gak dinaikin sedekahnya, omsetnya turun buat apa? Ya naik turun gitu Mbak. Iya. Selain itu Pak Haji Pak? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin ada apa di saya? Nggak ada. Ibu bersih. Cuman kurang sedekah aja. Kalau saya lihat. Kan tadi Ibu jawab tadi. Teropong gitu. Iyalah kan kelihatan. Cuman sedekahnya aja kurang. Sekarang kan nggak nendang Bu. Kalau Ibu sedekahnya 100.000. Pengen per hari 600 juta. Jauh. Lebih baik kita. Malah kebanyakan Bu orang. Kayak orang main judi kan. Judi udah jelas. Masang aja dia. Untung-untungan ya tak. Kalau ke keluarga, misalkan ada yang betul banyak keluarga itu. Oh nggak boleh. Sedekahnya harus ke anak yatim. Kalau keluarga kewajiban kita untuk bantu. Udah kewajiban kita sebagai bantu. Kalau keluarga. Tapi yang namanya bantu keluarga nggak ada terima kasihnya. Nggak ada terima kasihnya. Kecewa iya. Pada saat kita terpuruk, dia boro-boro ingat sama kita. Dulu lo gue bantu. Semua saudara begitu Bu. Semua saudara. Makanya kita lebih baik ke anak yatim. Gitu. Ini saudara tuh mesti dibantu, kasihan susah banget gitu Pak. Ya udah Ibu bantu. Sekarang naik gak omset Ibu? Nggak naik. Ya udah Ibu bantu. Ada gak kontrakan yang bayar 5 tahun di muka? Nggak ada. Setahun. Sekedarnya aja Bu. Karena siap-siap kecewa. Kok contohnya ada? Lah ini contohnya. Bener gak lo? Betul aja. Tuh. Dia kan dulu kan kaya raya tajir melintir Bu. Sekarang habis. Habis gak lo? Habis. Makan minus. Malah ninggalin utang. Berapa utang lo sebelum datang ke RDAI? 100 miliar. Tapi sekarang saya paksa suruh sedekah. Sedekah profesi, sedekah profesi. Riadoh di sini, riadoh. Alhamdulillah. Tinggal berapa utang lo? Tinggal 2 miliar. Berapa tahun di riadoh di RDAI? Jalan 5 tahun. Emang caranya begitu. Ini juga saya paksa karena Haji Marco. 7 bulan, maksa. Tapi alhamdulillah. Nah, Roni juga, ini kan angkatan Roni ya? Roni juga paksa Ron. Anak-anaknya dagang sembako, sebelahnya omset itu berapa per hari? 150 juta. Pasti nonton Ron. Nah, Ibu tinggal naikin aja sedekahnya. Naikin. Nah, Ibu kan alhamdulillah udah maksa kemari. Kelihatan kan nggak ada bersih. Tinggal sedekahnya aja. Subuhnya dinaikin. Jumat barokahnya 1 juta. Gimik-gimik yang lain-lainnya itu ngebantu aja ya? Hah? Gimik-gimik yang lain-lainnya. Oh ya gimik-gimik mah. Udah nggak usah lah, ngapain gimik-gimik, kan udah kadaluarsa. Ibu udah lama kan, udah setahun apa 2 tahun? 2 tahun. Hah? 2 tahun. Udah 2 tahun, nggak usah pakai gimik-gimik, ngapain? Udah pakai itu aja. Sedekah aja ya. Bu, Roni udah nggak pakai gimik-gimik. Ya betul. Sebelah kanan kebeli, sebelah kiri kebeli, belakang kebeli. Nah ini ada yang mau sebelah kanan rumah mau beli gitu, saya pengen gitu, gimana tuh Pak? Sedekahnya dong, lo sedekahnya nggak nendang 100.000, nggak bisa lah. Sekarang kalau gue bilang Allah paksain dia terkabul, emang yang nggak beli lo Ji? Oh iya, Allah ya. Ya sedekah aja nggak nendang.
Ah, Bu paksain. Roni Bu, tadinya rumahnya tuh ngontrak, warungnya ngontrak. Sekarang jadi milik. Soalnya kan Roni angkatan dia, 2014. Nah, Ibu tinggal itu doang. Ji, udahlah nggak usah. Ji, udahlah nggak usah. Udah tinggal sedekah doang. Kalau yang saya paksain, bersihin badan lo. Ya karena kelihatan. Ini bersih ya Pak Ustadz? Pak Haji. Ya ada tete 2, alat kelamin 1. Ini tete 2 nih, bohai nih. Ada lagi? Nggak ada sih. Jadi hanya itu aja Pak Ustadz. Ya, sedekahnya dipantes-pantesin. Sedekahnya Ini dipantes-pantesin. si keluarga ini memang mesti harus dibantu Pak. Ya dibantu aja, tapi bukan bentuk sedekah namanya. Kewajiban sebagai orang terdekat. Kewajiban, karena kita lebih mampu dari dia, ya kita bantu. Tapi jangan dinilai dengan sedekah. Sedekahnya tetap ke anak yatim. Jadi adik-adik suami, adik saya itu memang banyak sekali ya. Kita bantu memang semua. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi bukan sedekah ya. Kalau ibu sedekah, nanti pada saat terpuruk, jatuh miskin, nyesel gak lo? Lupa semua. Lupa semua. Nyesel seumur hidup. Soalnya nggak ada terima kasihnya Bu. Namanya saudara kandung nggak ada terima kasihnya. Udah biarin aja. Dulu kecil kita bareng. Sekarang kita harus lebih bangkit dari dia. Kalau kita bantu ya kewajiban kita lah. Sebagai kakaknya atau sebagainya orang sukses. Tapi bukan sedekah. Sedekahnya tetap ke anak yatim. Jadi ibu nanti nggak terpuruk. Ini kan dulu kan hobinya bantu saudara. Akhirnya setelah terpuruk, betul? Kecewa. Terpuruk, kecewa gak? Ya. Kecewa. Ibarat Haji Marco, ada duit abang, nggak ada duit abang, Ditendang. dan diamini sama istrinya yang lagi duduk dekor di belakang tuh. Jangan, Ma. Bisa? Sedekah subuhnya, paksain jangan bolong. Emang ada ayatnya nggak sih Pak Haji? Ada Bu, orang yang sedekah didoain sama malaikat. Tapi orang yang tidak disedekah dilaknat sama malaikat. Kan ada ayatnya, betul? Ya hadisnya. Ada hadisnya? Iya. Coba, lo inget gak hadisnya? Coba, biar jelas. Jadi terutama sedekah subuh ini ya. Jadi kata Nabi, setiap subuh itu Allah mengirim 2 malaikat untuk masing-masing orang tentunya Bu. Yang satu mendoakan orang yang bersedekah setiap malam ini. Doanya Allah lipat gandakan harta orang yang bersedekah ini. Yang satu mendoakan orang yang menahan hartanya, artinya tidak mengeluarkan sedekah. Allah musnahkan harta orang yang menahan hartanya, pelit. Kalau ibu lihat Mbak Lisa sama Abi, dia sedekah subuhnya satu hari mau tahu Bu, 20 juta. Setiap hari 20 juta. Berarti 30 hari berapa? 600 juta. Wajar kalau dicair 200 miliar. Maka orang bilang, Ji gue mau kayak Abi sama Lisa. Nggak mungkin. Sedekah lo nggak mungkin. Sedekah lo aja cuma berapa? Kayak ini ada yang niru. Pak Haji aku sedekah 10 juta. Bu Endang. Ya nggak apa-apa. Bayar seminggu sekali 70 juta nggak apa-apa. Kalau Lisa sama Abi 20 juta per hari. Setiap hari. Ke RDA ya deh sedekahnya ke RDA ya 20 juta. Tiap hari 20 juta. Tiap hari 20 juta. Makanya kalau dia cair 200 miliar, cair lagi 200 miliar. Orang kadang ngiri, Ji, gue mau kayak Abi sama Lisa. Nggak mungkin bos. Sedekah lo aja cuman jigo 25.000 gocap. Nggak mungkin, lo jangan menghayal. Nah dia sedekahnya itu. Nah kalau setiap Jumat Lisa sama Abi potong sapi 1 ekor. Seharga 150 juta. Kalau kita kan patungan. Kalau dia sendiri 150 juta. Setiap Jumat. Nah ibu juga harus bisa dan pasti bisa. Nah coba diawali dulu dengan sedekah subuhnya dinaikin jangan 100.000. Mau berapa Pak Haji? Terserah. Mau 200, mau 300, terserah. Kalau si
Pak Roni kan 2 juta per hari. Nah ibu tinggal nanti menyesuaikan ke sana. Kalau dia kan udah 600 juta stabil. Ini lagi saya ajarin 1 miliar. Saya bilang, Ron 1 miliar ya per hari. Siap Pak Haji. Jadi kalau 30 hari 30 miliar. Bisa? Bisa. Sip. Ajarin centong. Kalau yang ini saya udah nggak ada ya Pak Haji. Udah bersih nggak? Ibu yang bisa nilai bukan saya. Kan ibu yang Kan rasa. bisa neropong. Ya kalian neropong cuman di badan ibu ada goibnya apa enggak? Kalau saya lihat nggak ada. Ada kiriman santetnya nggak ada. Tapi kalau yang 18 adanya di ibu. Kalau saya bilang, Bu ada gak 18? Sedikit gitu. Nah jangan. Kadang-kadang kan suka ada sedikit. Ya ibu kenapa nggak bayar denda aja kayak orang Purwodadi. Sedekahnya 18 juta. Sedekahnya 18 juta. Nanti yang masih ada berapa dominan? Misalkan 2 kali 10 juta jadi 20 juta. Jadi 20 juta kali 18. 38 juta. Bisa hilang? Bisa, kan ada tuh orang Purwodadi. Jadi ibu yang nasa. Tapi kalau saya bisa neropongnya karena oh nggak ada santet, oh nggak ada guna-guna, oh nggak ada yang ngerjain, oh nggak ada pesugihan. Ini bisa. Tapi kalau yang itu adanya di ibu. Kalaupun saya bilang, Bu nggak ada. Tapi kalau pas ibu ke sana sandalnya hilang, terus ibu jengkel nongol lagi. Ya betul? Ini kan udah gue lihat nggak ada Bu, bersih. Ibu jalan, sandalnya nggak ada. Dipakai sama tamu lain. Kesel gak coba? Bu. Hah? Ada lah sedikit Pak. Nah iya nggak boleh. Ada. Pastinya lah. Iya nggak boleh. Jadi kalau Bu, kan saya tanya tamu saya, Bos, kalau bisa cair 300 miliar, karena gue meraktekin ilmu RDAY, terutama sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong, plus itu. Sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat Barokah nggak bolong, sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong, plus itu. Yang itu gimana sih? Kan gue bayar denda kemarin yang 18 juta. Alhamdulillah gue paksa, jadi ibarat mobil ketilang. Nah, jadi dibayar tilangnya ibarat kita pakai baju ihram, gigit nyamuk, bayar dam. Kapan Pak Haji? Bebas, terserah, pelan-pelan aja. Bisa kok, pasti bisa. Kan ibu udah 2 tahun, udah nyelamin ini kan. Nah tinggal itu. Alhamdulillah sih selama menjalankan ini saya lebih tenang. Iya. Lebih gimana ya, kalau ada apa-apa tuh lebih Legowo. Terima aja semuanya. Iya, karena ini udah seizin Allah. Iya. Nggak ada yang serba kebetulan ya. Iya. Kalau dulu kan kita kadang Nyaman aja gitu dengan apapun yang terjadi. Memang persoalannya tetap ada aja. Cuman sayanya lebih nerima gitu ya, lebih tenang, terutama itu aja. Apapun persoalannya. Jadi saya jarang ngomel, nggak pernah lah ngomel. Nah, jarang cerita yang gak enak apalagi. Jangan. Ya, Yang positif ngomongnya. Jangan yang negatif. Yang jelek-jelek jangan diomong. Buat apa diomong yang jelek? Nggak setuju. Karena Ban. saya juga alhamdulillah sebelum dulu itu sering ikut pelatihan Ustadz Nasrullah, magnet rezeki. Magnet rezeki. Nah itu bagus. Saya sering ikut. Kenapa nggak sholat tobatnya dihajar? Ya, sering. 68. Nah, Udah? Udah. Oh ya udah. Sering ikut sholat sebelum Pak Haji ngajarin sholat taubat, jadi saya sudah menjalankan amalan Ustadz Nasrullah. Sholat taubat. Sekarang sholat tobatnya berapa salam? 2 salam. Iya, berapa kali? Tapi saya sesempatnya aja gitu. Cuman terus. Maksain. 18 dari maghrib sampai isya, paksain. Yang 50 dari abis sholat subuh sampai mau tidur. Jadi total 68. Kalau Pak Nasrullah kan 57. Ya. Kalau RDAY 68. Dia setiap kali membuat kesalahan gitu, salah taubat gitu kan ajaran beliau. Nggak bikin salah, nggak bikin salah. Kalau di RDAY wajib. Kalau Pak Nasrullah kan bikin salah, Ya. baru sholat taubat. Ya. Kalau di RDAY nggak. Ada salah, nggak ada salah, wajib sholat taubat. Ada hajat, nggak ada hajat, wajib bangun jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Kalau orang kan nggak. Sholat tahajud jam berapa? 3:30. Sekalian mau deket subuh. Kalau di RDAY nggak boleh, harus jam 00. Kalau orang lain, habis sholat tahajud kan nggak baca Quran.
Kalau di RDAY wajib baca Quran. Kalau di luar kan nggak wajib sholat subuh. Di RDAY wajib. Jadi kalau kita tuh wajib. Kenapa? Saya mau kayak Mbak Lisa sama Mas Abi. Saya mau kayak Pak Roni. Saya mau kayak Pak Haji Marco. Saya mau kayak si bos. Saya mau kayak kameramen gitu. Bisa? Bisa. 600 juta Bu, Pak Roni Bu. Sekarang tanah kanan udah kebeli. Iya. Kiri, Udah. belakang. Udah. Ini bawa rumah sekarang. Saya makanya bilang, wow, bos, lo kan dulu ngontrak. Sekarang udah jadi milik. Kanan, udah jadi milik. Kiri, udah. Belakang, udah. Kubrak. Anak lo, tuh anak gue depan. Berapa omsetnya sehari? Berapa anaknya? 150. Per hari? Tak. Pada anaknya masih umur 20 tahun. Masih katrok, masih culun. Suruh sholat juga, aduh. Mesti dioprak-oprak. Tapi sedekahnya memang dipaksa. Jadi dia maksa sedekah. Nah, ibu juga harus. Siap. Pak Haji, kalau anak saya belum nyambung sama ilmunya RDAY, boleh gak kalau saya ngerjain? Gue setuju, ibu aja ngerjain. Iya, Daripada kita anak itu berantem, masih maksain. nyambung. Karena anak tuh masih labil. Iya, belum bisa ngobrol cerita RDAY. Oh, jangan. Paksain ibu aja, kejar. Nanti dia nanya, Mah, atau Mi, atau apa. Iya, ini ada ilmu karipan lokal. Kalau kamu mau, boleh. Kalau enggak apa-apa. Biar aja Umi yang ngerjain. Kamu Jadi nyambung kalau saya kerjain, misalkan kan anak yang jualan. Nyambung ya? nyambung. Apalagi ibu sama anak. Bisa? Nyambung semua bisa. Paksain ya, sedekah subuh ya. Siap. Sip, Siap. cair 10M per bulan. Terima kasih. Harus terkabul. Yuk. Sukses. Rombongan ada gak? Yuk, masuk. Sukses. Yuk, terkabul ya.